Hai guys, welcome back my YouTube channel Miss Rina. Jadi kita kali ini akan membahas pengantar ilmu hukum. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih definisi hukum itu. Nah, menurut JCT, Simorangkir dan Warjono Sastropranoto dalam buku mereka yang berjudul Pelajaran Hukum Indonesia yang memberikan definisi bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan bermasyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan dikenakan sanksi atau hukuman. Terus kita harus tahu juga tujuan. Dalam buku pengantar ilmu hukum, karya Said Sampara dan kawan-kawan mengemukakan bahwa dalam membahas tujuan hukum perlu terlebih dahulu diketahui apakah yang dimaksud dengan tujuan hukum. Hal ini karena hukum tidak mempunyai tujuannya sendiri. Yang mempunyai tujuan hanyalah manusia, akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, melainkan hanya sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Hubungan inilah yang dimaksud dengan tujuan hukum. Terus selanjutnya kita akan bahas tentang unsur-unsur hukum. Yang pertama, serangkaian peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dalam suatu masyarakat tertentu. Yang ketiga, peraturan yang dibuat tersebut mempunyai kekuatan bersifat memaksa. Dan yang terakhir, keempat, terhadap pelanggaran peraturan tersebut akan dikenakan sanksi. Sumber hukum dapat diartikan sebagai dasar yang sah dan memberikan kekuatan untuk membuat aturan, melakukan perbuatan, serta hak dan wewenangnya. Yang pertama, sumber hukum itu terbagi atas dua. Yang pertama, sumber hukum material adalah sumber hukum yang isinya mengikat masyarakat untuk mematuhinya karena sesuai dan bersumber dari kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut. Sebagai contoh, dalam bidang ekonomi, situasi ekonomi dalam masyarakat akan menyebabkan timbulnya aturan-aturan atau hukum dalam bidang ekonomi. Yang kedua, ada sumber hukum formal, adalah sumber hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dipedomani karena cara pembentukannya diterima oleh masyarakat tersebut. Sumber-sumber hukum itu meliputi berikut ini. Nah, yang pertama ada undang-undang. Undang-undang merupakan suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Yang kedua ada kebiasaan, custom. Menurut Kansil 1977, kebiasaan adalah perbuatan manusia yang diulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan, maka tindakan yang berlawanan biasanya akan dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Selanjutnya ada jurisprudensi, adalah keputusan hakim terdahulu yang diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim-hakim berikutnya apabila menghadapi kasus yang sama. Jadi mereka mematok keputusan hakim terdahulu. Sebagai contoh, seorang hakim mengikuti keputusan hakim yang terdahulu karena ia sependapat dengan isi keputusan tersebut dan dipakai sebagai pedoman dalam mengambil suatu keputusan mengenai suatu perkara yang serupa. Terus selanjutnya ada traktat, adalah perjanjian di antara dua negara atau mengenai suatu hal. Dengan demikian, traktat merupakan suatu perjanjian internasional. Apabila dibuat oleh dua negara, maka dinamakan perjanjian bilateral. Jadi kalau dua negara, bilateral. Sedangkan apabila dibuat atau ditandatangani oleh lebih dari dua negara, maka disebut dengan istilah perjanjian multilateral. Terus selanjutnya ada pendapat ahli hukum. Apabila hakim akan mengambil suatu keputusan terhadap perkara yang ditanganinya, namun perkara tersebut merupakan perkara yang agak unik nih, atau belum pernah terjadi sebelum, sehingga belum ada undang-undang yang mengaturnya. Terus yang kedua, bukan merupakan kebiasaan dalam masyarakat. Jadi perkara ini tuh bukan suatu kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, belum pernah ada jurisprudensinya. Jadi belum ada nih keputusan hukum terdahulu, keputusan hakim terdahulu, sehingga tidak bisa kita ketahui apa hukuman yang akan dikenakan dalam perkara ini. Terus ada keempat, tidak terdapat aturannya dalam traktat, maka hakim dapat meminta pendapat para ahli hukum. Pendapat para ahli hukum tersebut dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk membuat suatu keputusan.